Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini temanya serahkan saja kepada kartu-kartunya ya, nanti terbuka. Ternyata banyak ya. Oke. Oke, di sini ada seseorang yang lagi berharap nih ya, ada suatu harapan dari dia untuk bisa bertemu dengan kamu. Saat ini dia mencoba untuk mengimani atau mempercayai agar bisa bertemu dengan kamu itu bisa terwujud gitu ya. Entah ini bertemunya memang secara fisik atau ya bertemu kembali mungkin dalam suatu hubungan ya, entah dari komunikasi dulu kayak gitu ya. Yang pasti ada seseorang di sini yang masih berharap untuk bisa bertemu dengan kamu atau berkomunikasi lagi dengan kamu, berinteraksi lagi dengan kamu. Karena ternyata aku lihat dia merasa kelelahan dengan perjalanan panjang cerita hubungan kalian. Jadi mungkin hubungan kalian ini kok nggak masuk goals gitu ya, nggak sampai ke tujuan gitu. Misalkan tujuannya adalah pernikahan gitu ya, kok kayaknya banyak sekali lika-likunya, sudah bertahun-tahun dijalani hubungan tapi kok nggak juga menikah gitu loh, atau nggak juga bisa punya hubungan yang langgeng gitu ya. Jadi kayak perjalanan di antara kamu dengan dia ini sudah begitu panjang, tapi belum juga mencapai tujuan. Jadi ini orang lama ya, orang lama, dan orang ini mungkin sudah pernah berinteraksi atau pernah menjalin hubungan dengan kamu. Ya, dan dia merasa kayak perjalanan hubungan kamu dengan dia ini sangat panjang. Dan energi dia serasa sudah terkuras gitu ya. Energi dia sudah terkuras. Ditambah lagi, kenapa energi dia sering terkuras? Ketika kalian mungkin tidak bersama, memori dia atau pikiran dia selalu mengenang kamu ya, baik pahit maupun manisnya, dia selalu mengingat kamu, dia selalu mengenang kamu, dia selalu teringat lagi ke kamu, seperti itu ya. Apalagi di sini kalau misalkan kalian sempat tuh ya pergi jalan-jalan ke tempat apa gitu ya, dia mengingat-ingat itu, bahkan mungkin ya dia datang lagi ke tempat-tempat itu untuk mengenang tempat-tempat yang pernah kalian datangi ya. Jadi benar-benar kayak bernostalgia lah, mau itu nostalgianya hal-hal yang manis ataupun pahit. Karena gini, kalau aku lihat mungkin hubungan kamu dengan dia sempat terganggu karena salah satu di antara kalian ada yang teralihkan fokusnya. Misalkan dia ternyata teralihkan oleh wanita lain atau pria lain. Ya, dia mungkin selingkuh, dia mungkin flirting, cheating, semacam itu. Sehingga ada perubahan di sini. Ya, baik itu perubahan sikap, perubahan tindakan ya,
atau apapun ya, yang tadinya kamu sangat perhatian sama dia, tiba-tiba kamu berubah ketika kamu tahu dia misalkan memiliki wanita lain atau pria lain, kamu berubah sikapnya. Kamu sekarang mungkin lebih acuh, lebih tidak peduli, lebih cuek ya. Yang tadinya sangat bucin sama dia sekarang sudah dingin banget, sehingga ada penundaan di hubungan kalian ya. Harus ada yang dibereskan terlebih dahulu gitu, karena si dianya mungkin sempat terganggu atau fokusnya teralihkan, yang tadinya harusnya fokus ke kamu tapi teralihkan dengan yang lain gitu. Tuh kan ada ekstasi ya. Jadi kalau ekstasi ini tentang dia yang selalu ingin mengejar sensasi, atau dia ingin selalu dipandang banyak orang, ingin jadi pusat perhatian, ingin apa sih sebutannya ya? Ingin seneng-seneng aja dulu, ingin apa ya, have fun, belum bisa untuk terikat atau belum bisa untuk dikekang dalam suatu hubungan seperti itu ya. Jadi memang orangnya masih pengen have fun, masih pengen menikmati hidup, masih pengen bebas, masih pengen flirting sana, flirting sini, cheating sana, cheating sini, seperti itu ya. Masih bisa jadi kamu memang berdilin dengan seseorang yang narsis, jadi pengennya jadi pusat perhatian, pengennya dia selalu merasa benar dan bahagia selalu, seperti itu ya. Dan menurut dia ini waktu yang tepat bagi dia. Jadi mungkin dulu sempat di masa lalunya, masa-masa muda dia itu mungkin terenggut dalam apa ya, dalam bidang mungkin dia harus belajar ya, harus benar-benar yang fokusnya giat banget dalam belajar, sehingga masa mudanya terenggut, bisa jadi. Sehingga sekarang dia itu benar-benar yang kayak ingin membebaskan diri gitu, pengen seneng-seneng gitu. Atau mungkin dia dulu mungkin nikah muda ya, jadi kebebasannya itu mungkin direnggut, sehingga sekarang ketika dia misalkan aja dia sudah cerai ya, dia pengen have fun, pengen flirting sana flirting sini gitu ya, menikmati kebebasannya ya, masih pengen cari sensasi lah, pengen jadi pusat perhatian, seperti itu. Oke, kalau aku lihat di sini, hubungan kamu dengan dia sempat ada kepahitan ya, karena mungkin hubungannya penuh dengan amarah, mungkin karena salah satu pihak kalau ngomong tuh suka nyakitin ya, atau mungkin tanpa sadar ada kata-kata yang menyakitkan, sehingga hubungan ini sempat tidak mengenakan lah ya gitu ya, penuh dengan amarah dan juga kebencian gitu. Ditambah ya kebenciannya karena mungkin dianya tergoda dengan yang lain ya kan, kamu juga jadinya benci sama dia, marah sama dia. Jadi hubungannya seperti itu antara kamu dengan dia ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin kamu sempat terjebak dalam hubungan yang menawan kamu. Jadi kayak mau move on susah, mau pergi juga susah gitu. Tapi kalau tetap bertahan menyakitkan. Jadi seperti seolah-olah tertawan ya, dulu kamu seperti itu. Nah, sekarang ketika kamu sudah bisa pergi dari dia, justru malah dia yang sekarang hatinya tertawan olehmu. Dia merasa terjebak dalam perasaannya ke kamu, dia sangat merasa terikat dengan kamu, dia merasa seperti hatinya sudah tertawan olehmu. Jadi kayak nggak bisa gitu melupakan kamu, nggak bisa kayak move on dari kamu gitu. Sehingga ada rasa stres yang saat ini dia rasakan. Kenapa stres? Ketika dia merasa tertawan hatinya hanya kepada kamu, walaupun mungkin di sini dia sudah sempat ya cheating atau flirting atau sudah menjalin hubungan dengan yang lain, tapi ternyata perasaan itu tidak bisa lepas gitu loh dari kamu
ya. Pikiran dia tidak bisa lepas dari kamu lagi gitu, sehingga dia ngerasa stres. Ditambah juga sekarang kamu mungkin sudah mencuekkan dia, tidak peduli sama dia, mengabaikan dia seperti itu, sehingga semakin stres. Apalagi ditambah juga ada ketegangan di antara kalian, karena di sini ya hubungan yang penuh dengan amarah, ada kebencian, mungkin kamu sangat-sangat dia lihat membenci dia, sehingga ada ketegangan di antara kalian ya, atau karena ada ketegangan di antara kalian kamu akhirnya membenci dia, sehingga untuk bisa satset atau datang seenak jidat dia juga udah nggak bisa gitu, karena kamu mungkin sudah menutup diri ya. Kalaupun dia memaksakan datang ke kamu, mungkin akan menyebabkan argumen, akhirnya menyebabkan pertengkaran lagi gitu ya. Jadi ada suatu, kalau itu tuh kayak turbulensi ada suatu penghambat, ada sesuatu, bukan kerikil ya, ya bisa dibilang kerikil ya, di dalam hubungan ada suatu kejadian yang benar-benar ngebuat dia itu kayak sulit aja gitu untuk bisa langgeng lagi sama kamu, atau harmonis atau hangat lagi dengan kamu. Itu kayak dilihat kayak sekarang sulit gitu, makanya di sini dia stres ya. Hubungan yang cepat berlalu ya. Oke, kalau aku lihat kamu ini berdealing dengan seseorang yang serakah ya, jadi sehingganya dia ini nggak pernah merasa cukup seperti itu. Bahkan dalam hal percintaan pun dia selalu ingin selalu ingin lebih gitu loh ya. Jadi ketika waktu bersama kamu di masa lalu itu, dia selalu belum merasa mencapai kepercayaan diri atau kesenangan dalam hubungan ya. Dia belum merasa cukup puas seperti itu ya. Dan aku lihat juga di sini memang ada masalah yang mengakar di antara kamu dengan dia tentang hubungan kalian. Mungkin masalah tentang kecemburuannya kamu atau kecemburuannya dia terhadap kamu ya. Kalau aku lihat sih kemungkinan kamu yang mungkin sering cemburu sama dia. Ditambah lagi juga dengan keegoisannya dia, manipulatifnya dia ya, ditambah perilaku mendominasinya itu, entah itu perilaku mendominasinya kamu atau dia. Dan aku lihat juga King of Pentacles reverse, berarti menandakan dia ini seorang pria yang lebih tua dari kamu, atau usianya mungkin sudah tua seperti itu ya. Tapi dia ini belum seimbang, baik itu dalam karirnya, dalam keuangannya, bahkan termasuk perasaannya, keinginannya, apalagi masa depannya seperti itu ya. Orangnya juga nggak sabaran, sembrono, nggak bisa dipercaya ya, nggak stabil. Bahkan mungkin selama ini pun dia tidak pernah mendukung kamu dalam hal apapun. Bahkan terhadap hubungan kalian pun dia tidak mendukung melakukan apa gitu ya untuk memperjuangkan hubungan kalian. Seperti itu. Terus itu juga
selama ini ternyata dia selalu bersikap tidak jujur sama kamu ya. Bahkan dia mungkin sering menipu kamu, entah dalam hal apa ya, mungkin dalam hal materi atau situasi ya. Dia tipu kamu seperti itu. Terus juga dia ini ternyata orang yang sempat menggunakan prostitusi yang semacam itu deh lah ya. Aku kurang gaul kalau ngomongin yang begituan ya. Jadi yang berhubungan dengan prostitusi semacam itu, atau kalau dia nggak main dengan yang seperti itu, mungkin dia orangnya memang nggak setia ya. Dia mungkin punya banyak pilihan, punya banyak pasangan ya, selingkuhannya di mana-mana seperti itu ya. Jadi mungkin banyak wanita simpanan dia ini. Oke, mungkin dia ini dulu sempat meninggalkan kamu ya. Dulu dia sempat kayak merasa tidak nyaman atau merasa tidak bahagia di hubungan kalian, sehingga menghindari kamu, meninggalkan kamu, tidak memperdulikan kamu seperti itu. Tapi nyatanya dia balik lagi gitu ya. Dia balik lagi. Jadi kalau Eight of Cups ini berarti memang ada yang belum selesai di antara kalian. Memang dia sempat seperti menghindari kamu, tapi sebenarnya masih ada yang belum selesai. Jadi kemungkinan hubungan kamu dengan dia on off selama ini ya, datang dan pergi sesuka hati seperti itu. Jadi aku lihat juga di sini baik kamu ataupun dia sama-sama selama ini fokusnya itu di karir ya, di karir, di keuangan, gimana caranya menstabilkan keuangan seperti itu. Pokoknya bekerja keras banget lah ya, bahkan menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu akar masalah di hubungan kalian, karena terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, terlalu menenggelamkan diri pada pekerjaan masing-masing, sehingga kurang ada quality time seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat, walaupun dia sempat menghindari kamu atau pergi menjauh dari kamu, ternyata setiap kali dia pergi ya, dia selalu merasa terjebak di hubungan kalian, di perasaan dia terhadap kamu, sehingga makanya di sini dia datang lagi seperti itu ya. Bahkan kalaupun dia sempat menjalin hubungan dengan orang baru pun, hubungannya nggak lancar aku lihat di sini ya. Nah, kalau aku lihat dari kamu, ketika kamu berpisah dari dia, kamu memang bukan orang yang langsung asal comot ya. Kamu tidak gampang gitu mempersilahkan orang baru untuk menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya, menjalin hubungan baru tidak mudah lah intinya. Nah, mungkin kemarin juga dialah yang pergi dari kamu. Tapi nih ada Eight of Wands. Ketika dia sudah pergi dari kamu, seiring berjalannya waktu, hari demi hari, ternyata dia mulai menyadari dan merasakan bahwa rasa cintanya terhadap kamu itu ternyata semakin hari semakin kuat dan semakin berkembang. Dan dia selalu kepikiran kamu terus, selalu keinget kamu terus. Makanya di sini Eight of Wands, dia mau datang lagi ya. Hanya saja energinya cepat. Kalau misalkan dia tidak disambut baik oleh kamunya juga mungkin cuek atau gimana, dia akan hilang lagi gitu. Makanya di sini aku bilang hubungan kamu dengan dia selama ini juga on off gitu ya. Hubungannya juga cepat berlalu itu. Datangnya cepat tapi cepat juga selesainya gitu. Kalau aku lihat dia ini orang yang sangat manipulatif ya, dia mungkin penipu juga ya. Terus juga orangnya suka menunda-nunda tindakan atau keputusan. Terus itu juga aku lihat orang ini banyak sekali memberikan kekecewaan terhadap kamu. Dianya orang yang sangat terobsesi akan sesuatu, termasuk ya terobsesi dengan wanita lain ya, dengan banyaknya pasangan seperti itu. Terus juga orangnya pemarah, tapi juga dia orangnya pecemburu ya. Makanya kacau sih orangnya. Kalau aku lihat di sini juga orangnya sombong kan, selalu melakukan kecurangan. Pokoknya benar-benar menghancurkan hatimu deh. Jadi kalau aku lihat
Keadaan kamu sekarang bersama dia memang sudah ada hubungan yang diakhiri, sudah ada putus hubungan dengan dia, bahkan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah merencanakan pertunangan, gagal ya, atau pernikahan gak jadi, seperti itu. Karena ini Knight of Cups reverse, berarti ada perasaan dari kamu yang tadinya sangat puas terhadap dia, bahkan setia padanya, tapi tiba-tiba sudah tidak mau lagi berkomitmen dengan dia, atau kamu takut berkomitmen atau menjalin hubungan jangka panjang kepada dia. Karena selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu benar-benar merasa patah hati banget. Dia selalu selingkuh dari kamu, terus itu selalu menjadi teman yang manipulatif ya, atau memang dia dikontrol oleh teman-temannya yang manipulatif, ditambah lagi orangnya kasar, orangnya patriarki ya, kompulsif seperti itu. Jadi aku lihat yang tadinya kamu merasa oke, aku yakin bahwa dialah satu-satunya, aku akan setia, aku akan selalu merasa puas dengan dia. Tapi karena dianya bertingkah seperti itu, dianya berkelakuan seperti itu, tiba-tiba kamu sudah takut untuk berkomitmen dengan dia atau menjalin hubungan jangka panjang dengan dia. Makanya ya udah, ketika dia pergi ya udah, gitu. Kamu pun memilih pergi gitu, ya. Ditambah lagi juga kalau aku lihat di sini ternyata dia sempat melakukan penyalahgunaan tentang sesuatu, mungkin itu jabatan, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan tanggung jawab ya, mungkin dia korupsi atau apalah gitu. Pokoknya aku lihat dia sempat terkena masalah yang cukup besar ya, dan ya berdampak lah sampai sekarang ya. Kalau aku lihat di sini berdampak banget terhadap kehidupan dia sekarang gitu ya. Ya mungkin dia udah dipandang buruk sama orang-orang ya. Karena kalau aku lihat di sini dia ngerasa hidup dia kayak hancur gitu ya, banyak sekali kesengsaraan yang dia rasakan saat ini, banyak sekali ketidakpuasan yang dia dapatkan, yang dia rasakan ya, banyak kekecewaan yang dia rasakan, mungkin pencapaian-pencapaian atau prestasi-prestasi dia itu kayak gugur gitu, kayak nggak dipandang ya, atau ya gagal gitu, banyak mengalami kerugian ya, entah itu dia mungkin pebisnis atau apa ya, rugi gitu, karena ya dia sempat berperilaku buruk gitu lah ya. Akhirnya ya udah dijudge sama orang-orang, nih orang nggak bisa nih dipercaya gitu. Jadi dari orang yang suka selingkuh, jadi akhirnya itu kena karmanya melebar-lebar kemana-mana gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi nggak dipercayai banyak orang ya, nggak diberikan tanggung jawab lagi, dipandang jelek seperti itu, dipandang jelek ya, apa sih namanya, kinerjanya atau prestasinya gitu. Dan aku lihat keadaan dia saat ini benar-benar merasa rendah diri ya, dia merasa rendah diri kayak udah nggak dipercaya lagi sama orang, terus itu dia ngerasa kayak dia tidak bisa bangkit, kayak sulit banget untuk bangkit dari keterpurukannya, dari karmanya ini, seperti itu ya, dari dampak kelakuan dia yang kemarin menyalahgunakan sesuatu itu gitu ya. Pokoknya benar-benar kayak harga diri dia rendah saat ini. Kemudian juga mungkin di awal, mungkin kemarin ya ketika kalian menjalani hubungan itu, dia merasa kayak ya nggak ada masalah gitu ketika dia selingkuh di belakang kamu, kamu nggak tahu ya kayak nggak masalah gitu ya. Kayak kamu juga kelihatannya kayak nggak tahu juga atau ya menerima-menerima aja gitu ya. Padahal sebenarnya ada ketidakpuasan di hubungan ini di dalam diri masing-masing gitu ya. Kamu tidak puas terhadap dia karena dia selingkuh, tapi didiemin malah kok ngelunjak gitu ya, kayak makin menjadi-jadi gitu. Nah, dianya mungkin ada ketidakpuasan terhadap kamu dalam hal lain apa gitu ya. Mungkin kamu kurang memberikan perhatian karena terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, kurang apa? Kurang ya membelai dia atau apalah gitu ya. Sehingga hubungan kalian hancur. Nah, sekarang aku melihat bahwa ada rasa penyesalan ya yang dia rasakan saat ini, akibat dampak dia yang dulu menghadirkan wanita lain atau pria lain ya. Dia menyesali atas keputusan dia menerima orang lain, yang mana orang lain itu hanya
ingin apa ya, hanya menarik perhatian dia atau menarik gairah dia di awal-awal hubungan aja. Jadi dia itu menjalin hubungan dengan banyak orang hanya untuk menikmati ketertarikan di awal-awal hubungan. Jadi kalau di awal-awal hubungan itu kayak mana sih kan ya, diperhatikan ya, terus masih lemah lembut, masih jaim-jaim begitu ya. Jadi dia hanya apa ya, menikmati hubungan di awal-awalnya aja gitu. Tapi setelah udah dia miliki, sudah lama kenal gitu, ternyata dia baru nyadar kalau pasangan-pasangan dia yang lain atau selingkuhan-selingkuhannya itu ternyata tidak benar-benar dia cintai, tapi kadung sudah merusak hubungan kamu bersama dia gitu loh. Ya, kamu sudah terlanjur kecewa sama dia gitu. Jadi makanya di sini dia menyesali keputusan dia yang telah menerima orang lain di hubungan kalian, seperti menghadirkan orang lain di hubungan kalian. Apalagi di sini dia itu selalu berulang ya, selalu berulang melakukan hal itu. Jadi nggak cuma sekali dua kali, mungkin ya entah berapa kali, 10 kali, 100 kali, I don't know. Tapi di sini ada indikasi dia berulang kali melakukan itu. Ya, seperti itu. Dan inilah yang kalau aku lihat menjadi masalah yang mengakar di hubungan kalian. Karena dia berulang kali menghadirkan seseorang di hubungan kalian atau orang lain di hubungan kalian, seperti itu. Oke, kalau aku lihat ke depannya nih orang mau menawarkan kembali hubungan romantis dengan kamu, atau bahkan ada yang mau ngajak kamu nikah ya. Seperti itu. Aku lihat di sini dia kayak ingin mengisyaratkan atau menyiratkan bahwa dia harus lebih sentimen dan terbuka mengikuti emosi dia. Sebenarnya siapa yang di hati dia itu yang dia mau atau yang dia sukai, yang dia cintai, seperti itu. Karena menurut dia pasti kalau misalkan dia mengikuti kata hatinya, dia akan punya kesempatan untuk menjalin romansa lagi dengan kamu, seperti itu ya. Dan ya aku lihat di sini mungkin dia lebih tua dari kamu dan kamu lebih muda dari dia, atau sebaliknya, silakan disituasikan saja. Yang pasti umur kamu dengan dia beda ya, nggak seumuran di sini aku lihat. Terus itu dia merasa bahwa dia perlu memberitahu kamu bahwa kamulah sosok seseorang yang spesial di hati dia, yang benar-benar dia sukai, yang benar-benar dia cintai ya. Dan aku lihat ke depannya dia akan mengambil kesempatan untuk menggebet kamu lagi. untuk memiliki hubungan yang berkembang dengan kamu. Ya, seperti itu. Dan dia lihat kamu tuh sosok yang imajinatif, tapi kamu itu orang yang sensitif juga dan orang yang sangat penuh gairah. Terus juga ya dia lihat kamu memang orang yang agak sedikit naif ya, sedikit naif dan polos gitu ya. Dia ngerasa kamu tuh, dia lihat kamu tuh orang yang naif dan juga polos. Jadi kayaknya ya makanya di sini dia kayak masih percaya diri dan lagi cari taktik gitu ya, dengan kepolosan kamu, dengan kenaifan kamu itu ya dia mungkin tahu lah ya selah-selahnya gimana agar bisa menarik perhatian kamu lagi, bisa menawarkan cintanya lagi gitu. Ya, kalau aku lihat di sini dia akan memberikan beberapa kejutan sih, yang mungkin akan membuatmu bahagia. Entah tentang apa itu, tapi aku lihat memang ada indikasi nih orang kayak mau memberikan surprise ke kamu, kejutan ke kamu. Tak apa, mungkin dia akan datang dengan membawa bunga atau membawa lamaran, ya, entah apalah. Pokoknya di sini aku lihat ada indikasi dia akan datang dengan sesuatu yang mengejutkan kamu, dan itu mungkin akan kamu rasakan gini, kamu akan merasakan ketika dia datang nanti, dia ini akan menunjukkan segala sesuatunya tentang hubungan yang terasa lebih segar gitu. Mungkin beda gitu ya. Yang tadinya dia sok cool gitu ya. Mungkin sekarang lebih lemah lembut ya. Yang dulunya kayak mungkin kayak tsundere gitu ya. Tsundere, tahu nggak sih tsundere itu yang tadinya kayak cuek banget ya, dulunya kayak cuek banget sama kamu, mungkin sekarang akan lebih kalem, manja, lebih perhatian, nah semacam itu, lebih lembut, nah seperti itu
ya. Tapi I don't know apa surprise yang akan dia bawa nanti kepada kamu ya. Tapi ini ada indikasi dia akan membawa suatu kejutan untukmu dan ini akan terasa segar bagimu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu saja. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan situasinya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 19, 22, 23, 30, 25, 28, 1, 4, 13, 14, 11, 21, 27, 31, 2, 10, 17, 20, 24, 29, 9, 8, 7, 16, dan 18. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada September, Desember, November, Maret, Juni, Oktober, Mei, Januari, Februari, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kambing, sio monyet, sio babi, sio ular, sio kuda, sio macan, sio tikus, dan sio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. E Q K A P T B G D F W J O L M Y U R Z H C I. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.